Citaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast Pramsmada. Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian semua yang berada dimanapun. Pada kesempatan kali ini, di podcast pertama kali kita akan membahas tentang pramuka produktif dengan konten kreatif dalam rangka menyambut Hari Jadi Pramuka yang ke-60. Tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang, jangan ditinggal. Bersama saya Asri dan rekan saya Susila di Nugroho. atau yang biasa dipanggil Adi. Sebelum masuk ke inti materi atau pokok materinya, kita ngobrol-ngobrol santai dulu, Kak. Siap. Apa kabar Kak Adi hari ini? Alhamdulillah. Ya seperti inilah kabar saya sekarang. Alhamdulillah. Jadi sekarang kelas berapa, Kak? Sekarang kelas 12 SMA. Persiapan mau lulus? Yap, benar. Oh iya, Kak. Satu lagi. Mau lanjut kuliah atau kerja nih? Insya Allah kalau bisa dua-duanya. Amin, doakan. Ngomong-ngomong nih Kak Adi, sekarang kan pandemi nih. Iya. Kegiatan aktivitas yang biasanya kita lakukan, sholat, bahkan pembelajaran harus dari rumah. Menurut Kak Adi sendiri, gimana sih rasanya pembelajaran dari rumah itu? Ya kita sebagai pelajar pasti merasakan bosan lah dengan kondisi yang sekarang ini. Dan dimana semua kegiatan kita harus dilakukan serba dari rumah. Apalagi pembelajaran yang harusnya kita bersosialisasi, bertemu dengan teman, bersenda gurau, berantem dengan teman. Itu hal-hal yang kita rasakan ketika sekolah. Tapi dengan kondisi pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan mulai dari bahkan nggak mengenal usia, kita semua harus dirumahkan, harus melakukan kegiatan serba dari rumah. Pasti bosan lah, bosan, sangat bosan. Cuman kita ambil sisi positifnya. Dulu mungkin ketika kita sebelum pandemi jarang cuci tangan, nggak pernah pakai masker. Intinya kita mengabaikan masalah kesehatan. Tapi dengan adanya pandemi ini kita jadi lebih lebih mengutamakan kesehatan lah. Kita lebih menjaga diri, keluarga, dan kerabat atau lingkungan kita. Ini kita ambil sisi positifnya aja. Kita lebih dekat dengan keluarga. Kita bisa fokus melaksanakan ibadah dari rumah. Yang meskipun seorang manusia makhluk sosial, nggak mungkin kita betah atau nyaman kalau di rumah kan secara terus menerus. Itu aja mungkin. Nilai positif pertama yang kita ambil ya, banyak nilai positif seperti kita lebih menjaga kesehatan, Ya benar. dekat dengan keluarga, Ya. lebih mengerti apa yang harus kita lakukan di masa pandemi saat ini untuk jangka panjang juga. Ya. Bukan gitu Kak Adi? Benar-benar. Selain berdampak pada pembelajaran, pandemi saat ini juga berdampak pada ekstrakurikuler dan organisasi. Benar? Benar-benar. Sebagai orang yang aktif dalam organisasi, gimana sih menurut Kak Adi organisasi saat ini yang dulunya itu tatap muka, sering diskusi, tanya jawab, proker berjalan dengan lancar, sekarang bahkan harus ada beberapa proker yang rela tertunda demi kesehatan bersama. Gimana Kak Adi? Kalau menurut saya pribadi dampak, ya memang benar kata Kak Asri, dampak pandemi ini bukan cuma dari pembelajaran aja. Kita sebagai orang yang aktif dalam organisasi pasti merasakan perbedaan yang sangat signifikan ketika sebelum adanya pandemi dan ketika pandemi masuk ke negara kita. Jadi semua
proker, semua hal-hal kegiatan yang kita lakukan di organisasi mungkin nggak bisa sepenuhnya berjalan lancar ketika sebelum pandemi. Karena apa? Dari atasan kita, dari pemerintah melarang kita untuk menghadirkan orang banyak, berkumpul-kumpul, dan harus selalu menjaga jarak serta mencuci tangan dan pakai masker. Tapi ya namanya organisasi yang merupakan kumpulan suatu orang, nggak mungkin toh kita kumpulin orang untuk datang dalam suatu pertemuan demi kepentingan organisasi tapi berbatas, kan tidak mungkin ya. Ya memang kita sangat merasakan lah bagaimana perbedaan yang sangat signifikan, mulai dari cara kita mengatur organisasi, bagaimana cara kita merealisasikan program kerja di masa pandemi. Ya intinya kita harus menyesuaikan bagaimana program kerja kita dan bagaimana kondisi kita sekarang. Kak Adi ini juga salah satu anggota pramuka sekaligus menjabat sebagai ketua MPK yang akan pernah tugas. Bukan begitu Kak Adi? Benar. Nah, sebagai salah satu anggota pramuka nih, pramuka yang dulu dan sekarang itu pasti berbeda, bukan? Sangat berbeda. Nah, yang dulu itu yang biasanya kita penerimaan tamu ambalan bersama, api dilaksanakan secara virtual dan Ya. lombanya pun tidak lagi sama kayak dulu. Gimana menurut Kak Adi? Pramuka yang dulu itu sama yang sekarang? Gini, ketika saya mengenal pramuka mulai dari SD, SMP, SMA, saya tuh sangat merasakan bagaimana pramuka itu. Kita diajarkan mandiri, kita diajarkan tentang kekeluargaan, bagaimana kita bersosialisasi dengan orang, bagaimana kita hidup hanya dengan ya korek dan api lah. Nah semua itu ada di pramuka. Jadi ketika saya dulu sebelum pandemi masuk ke negara kita, saya tuh dapat pengalaman dan dapat ilmu yang sangat luar biasa dari pramuka. Tapi mungkin dengan adanya pandemi sekarang yang dimana semua serba virtual, sebenarnya kasihan ke adik-adik kelas kita Yang di bawah kita. Karena mereka nggak bisa merasakan apa itu penerimaan tamu ambalan, mereka nggak bisa merasakan bagaimana musam, pemilihan pradani putra putri ya, mereka nggak bisa merasakan. Terus latihan rutin juga sekarang udah nggak ada karena sekolah aja masih belum buka. Bagaimana kita mau ngadain latihan rutin karena itu berhubungan dengan instansi. Jadi ya sebenarnya kasihan mereka nggak bisa merasakan langsung, nggak bisa mengetahui apa sih pramuka itu, apa yang pramuka berikan kepada saya, bagaimana saya mendapatkan pengalaman di organisasi pramuka. Nah, untuk selanjutnya, mungkin pramuka bagi sebagian orang itu kayak apa sih, cuman pramuka, belajar tepuk-tepuk, belajar sandi, penjelajahan. Iya. Bukan gitu kali? Iya, Bahkan banyak orang yang mau tapi malu untuk gabung bersama kita. pramuka. Nah, trik yang biasanya Kak Adi pakai untuk menarik perhatian orang-orang untuk ikut pramuka itu gimana? Media sosial. Kita manfaatin aja media sosial sebagai ranah untuk kita mengenalkan apa itu organisasi pramuka. Ya mungkin dari kegiatan, dari lomba-lomba, Kegiatan rutin, entah apapun itu, intinya kita floor, kita sampaikan, kita supply lah melalui media sosial. Dan sekarang ini alhamdulillah banget kita juga dituntut untuk belajar kreatif, kan gitu kan? Iya benar.
kreatif, dan siap dalam berbagai tekanan. Wah. Nah, untuk yang selanjutnya ini, setelah mempromosikan, ada yang mau bergabung, gimana sih caranya kita untuk meyakinkan lebih dalam lagi? Karena kan kalau mereka pasti kayak, tapi aku takut kak, takut enggak ini, enggak itu, atau yang lainnya gitu. Maksudnya gimana? Misalnya kayak, oke, ada yang sudah mau, oke kak saya mau bergabung, Ya, tapi saya gak bisa apa-apa kak, saya cuma tahu ini, cuma tahu sandi morse, atau cuma tahu tali temali. Sedangkan cangkupan pramuka itu luas banget gitu, gak hanya tali temali, semapur, sandi, yel-yel. Gimana caranya untuk, oke, tenang aja kamu pasti bisa. Gimana sih caranya tadi? cara kita buat meyakinkan mereka bergabung dengan organisasi pramuka gitu ya. Mungkin awal yang harus kita lakukan itu koordinasi dengan para pengurus lama untuk mencari bibit-bibit yang bisa kita rekrut yang sekiranya itu berpotensi bagi pramuka. Nah, percuma kita punya keahlian, punya kelebihan, pandai dalam sandi morse, tali temali dan sebagainya, tapi dari kita pribadi sendiri nggak niat, nggak punya nggak punya kontribusi bagi organisasi, jadi percuma. Yang penting yang paling awal untuk menjalani sebuah organisasi, komitmen. Kalau kita udah komitmen, pasti kita punya tujuan baik demi organisasi. Kalau kita udah punya tujuan, pasti kita bagaimanapun caranya akan kita lakukan demi tujuan tercapai. Itulah pentingnya komitmen dalam organisasi. Selain berdampak pada pembelajaran, pandemi saat ini juga berdampak pada ekstrakurikuler dan organisasi. Benar? Benar-benar. Sebagai orang yang aktif dalam organisasi, gimana sih menurut Kak Adi organisasi saat ini yang dulunya itu tatap muka, sering diskusi, tanya jawab, proker berjalan dengan lancar, sekarang bahkan harus ada beberapa proker yang rela tertunda demi kesehatan bersama. Gimana Kak Adi? Kalau menurut saya pribadi, dampak, ya memang benar kata Kak Asri, dampak pandemi ini bukan cuma dari pembelajaran aja. Kita sebagai orang yang aktif dalam organisasi pasti merasakan perbedaan yang sangat signifikan ketika sebelum adanya pandemi dan ketika pandemi masuk ke negara kita. Jadi semua proker, semua hal-hal kegiatan yang kita lakukan di organisasi mungkin nggak bisa sepenuhnya berjalan lancar ketika sebelum pandemi. Karena apa? Dari atasan kita, dari pemerintah melarang kita untuk menghadirkan orang banyak, berkumpul-kumpul, dan harus selalu menjaga jarak serta mencuci tangan dan pakai masker. Tapi ya namanya organisasi yang merupakan kumpulan suatu orang, nggak mungkin toh kita kumpulin orang untuk datang dalam suatu pertemuan demi kepentingan organisasi tapi berbatas, kan tidak mungkin ya. Ya memang kita sangat merasakan lah bagaimana perbedaan yang sangat signifikan, mulai dari cara kita mengatur organisasi, bagaimana cara kita merealisasikan program kerja di masa pandemi. Ya intinya kita harus menyesuaikan bagaimana program kerja kita dan bagaimana kondisi kita sekarang. Kak Adi ini juga salah satu anggota pramuka sekaligus menjabat sebagai ketua MPK yang akan pernah tugas. Bukan begitu Kak Adi? Benar. Nah, sebagai salah satu anggota pramuka nih, pramuka yang dulu dan sekarang itu pasti berbeda bukan? Sangat berbeda. Nah, yang dulu itu yang biasanya kita
penerimaan tamu ambalan bersama, api. Jadi mungkin cara kita meyakinkan mereka itu dari kita sendiri, dari kita pengurus lama. Cara kita menyampaikan komunikasi. Bagaimana kita persuasif, bisa mengajak mereka, kita mensosialisasikan tentang kepramukaan, mungkin dapat memberikan gambaran kepada para pengurus baru untuk meneruskan kepemimpinan kita. Kuncinya cuma satu, komitmen dulu. Ya. Yang lain pasti akan ikut. Nah, benar. Komitmen. Nah, pertanyaan terakhir. Anak-anak pramuka ini sekarang mungkin beberapa produktif tetap, tapi ada yang produktif, ada yang tidak. Kalau Kak Adi sendiri nih, selain organisasi, ngapain aja? Maksudnya selain organisasi dan juga belajar ya pastinya. Selain itu, ngapain sih Kak? Kalau saya pribadi sekarang itu lagi fokus ngejalani bisnis. Alhamdulillah. Saya sekarang sedang berbisnis. Bisnis apa ini Kak? Kalau mungkin teman-teman semua yang di sana pernah tahu bisnis TNC ya. Nah, TNC ini bisnis yang bergerak dalam bidang kesehatan dan kecantikan. Jadi saya sedang menjalani bisnis TNC itu. Buat yang mau gabung bisa. Apalagi anak-anak swada mau gabung. Oke, bisa banget. Kenapa sih Kak? Kok Kak Adi mau bergabung dengan bisnis ini? Kenapa kok enggak bisnis lainnya yang banyak peminatnya juga? Iya benar. Emang bisnis di dunia itu enggak cuma satu. Tapi di balik alasan kenapa saya tertarik dengan bisnis ini, sebenarnya ini boleh saya jelasin? Oh boleh. Ke Silakan. Kasri atau teman-teman di luar sana? Boleh. Barangkali Boleh. nanti ada yang tertarik. Oh, oke. Jadi gini, saya akan jelasin bagaimana sih sistem bisnis yang saya jalankan ini. Jadi sini saya udah nyediain flip chart. Saya tanya ke Kak Astri lebih dahulu sebagai pemahaman buat di luar sana. Menurut Kak Astri, kunci hidup itu apa? Pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat. Selain itu, Komitmen. oke. Benar. Jadi gini Kak Asri dan teman-teman di luar sana ya. Dua kunci penting dalam hidup itu, pertama sehat, yang kedua sejahtera. Kak Asri setuju? Setuju banget. Setuju ya? Nah, inilah kenapa alasan saya tertarik. Saya pengen menekuni bisnis ini karena bisnis ini dapat diwariskan, teman-teman. Jadi kita beli produk lagi ya gitu. Tapi kalau di bisnis ini kita itu cukup modal sekali seumur hidup. Kita dapat penghasilan, tidur pun kita dibayar, ngopi pun kita, ngobrol pun dibayar, kita gak kerja pun dibayar. 10,4 juta. Kalau silver bisa 20,8 juta per minggu. Gold 39 juta per minggu dan platinum 65 juta. Terserah Kak Asri atau teman-teman di luar sana mau pilih paket mana. Nah, di bisnis ini kita udah syariah tentunya, sertifikasi halal dan tergabung dalam APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Jadi kita udah legal, aman, nggak apa ya. Ketika kita nawarin produk atau bisnis kita ke orang-orang di jalanan terus ketemu polisi, kita itu nggak khawatir ketangkep karena kita udah legal. Wah, podcast yang sangat bermanfaat untuk hari ini. Nggak cuman kita belajar tentang pramuka atau malu atau enggak, tapi kita juga belajar memanajemen waktu, Ya, hidup. Bener. Setuju Kak Adi? Bener. Jadi buat teman-teman itu jangan malu untuk berkontribusi dengan apapun gitu. Yang penting itu komitmen dulu.
Siap. diutamakan untuk komitmen, janji dengan hati. Pasti yang lain ngikutin dan menyemangati kayak ayo pasti bisa gitu. Bukan gitu Kak Di? Bener banget. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton, yang mau menyempatkan diri untuk menonton podcast kita hari ini. Yang mau mengkritik atau memberi saran boleh di kolom komen. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.